bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Horas madihita saluhuna amanami doho inanami sude ruas nihuria na adong di HKBP Saresot Medan Sunggalon na tongon patupahon ibadah kebaktian week di Bagasta Marsada-sada. Selamat Paskah madihita saluhuna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam kebaktian week pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian bunyinya, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini nuansa Paskah, nuansa sukacita di saat kita baru merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut dan kematian, masih bisa kita rasakan dalam perasaan kita masing-masing. Kendati kita harus merayakan Paskah di rumah kita, bukan seperti biasanya di rumah Tuhan yang kita laksanakan sebelumnya. Itu adalah salah satu bukti bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit. Yesus itu betul-betul mengalahkan maut. Dan kebangkitan itu adalah juga kebahagiaan kita. Kebangkitan itu juga adalah kebangkitan kita bersama. Itulah sebabnya di masa-masa Paskah ini, nuansa sukacita, nuansa kebahagiaan tetap ada dalam hati kita masing-masing. Kendati bumi tercinta ini sedang diserang oleh wabah virus corona yang semua merasakan dalam segi kehidupan masing-masing, tak terkecuali negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Namun apapun itu, nuansa kebahagiaan tidak boleh dikalahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Untuk itu bersorak-sorailah, jangan ragu, jangan bimbang, datang kepada Tuhan. Dia telah mengalahkan semua maut yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, itu jugalah yang mau kita telusuri, kita perdalam, kita amani, amalkan, dan kita hayati melalui nats khotbah pertanyaan week pada malam hari ini, yang mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah benar-benar batu penjuru yang kepadanya kamu harus datang, yaitu kepada batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati oleh Allah. Memang adalah benar, dia telah dibuang, dia telah ditolak, dia telah diejek, dia telah dihina, diludahi, disiksa, dan dibunuh dengan cara menyalibkan Yesus di kayu salib Golgota. Itu telah kita rayakan bersama pada masa Jumat Agung. Namun pada akhirnya kealahan Yesus Kristus tidak pernah diragukan lagi. Ia bangkit dari antara orang mati, ia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, dan kebangkitan itulah
yang memang menjadi penguat bagi kita, pengharapan bagi kita akan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada kekecewaan, tidak perlu ada kekhawatiran akan kehidupan ini. Karena apa? Semua keraguan-raguan, semua kekhawatiran telah dimusnahkan oleh Yesus yang bangkit dari antara kematian itu. Tuhan menguatkan kita untuk tidak ragu dalam kehidupan ini. Karena apa? Dia adalah batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat 6 berkata, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, dia mahal. Mari kita ingat saudara-saudara sekalian, bagi kamu orang yang percaya, dia mahal. Yesus itu mahal bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengaku Tuhan itu adalah batu penjuru yang menyelamatkan dunia ini, maka dalam surat Petrus ini ada beberapa hal yang harus kita camkan, kita nyatakan dalam kehidupan seorang Kristen yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu. Pertama, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu yang dikatakan dalam ayat 1. Ketika kita semua sudah mengecap kebaikan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka sifat-sifat duniawi yang dimaksudkan Petrus dalam ayat 1 ini semuanya harus kita buang dari kehidupan kita masing-masing. Tapi yang kita laksanakan, kita amalkan dan kita lakukan adalah sebagaimana tertera dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri, dan yang sejenisnya. Itu yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian dikatakan dalam ayat 2. Seorang pun anak yang baru lahir, tidak ada yang tidak membutuhkan air susu yang murni dari ibunya. Seorang pun anak yang baru lahir, tidak ada yang langsung bisa makan nasi keras. Tapi semua bayi yang baru lahir butuh air susu yang murni dari ibunya. Dan itu yang membuat dia bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu adalah gambaran dari orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Yesus. Dia tetap bergantung kepada keselamatan yang diberikan Yesus. Sehingga pada akhirnya secara rohani dia bertumbuh, dia berbuah, dia berkembang, dan buahnya tinggal selama-lamanya. Demikian Yohanes mengatakan dalam pasal 15 ayat 16. Yang ketiga, datanglah kepadanya. Tangan Tuhan tetap terbuka bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kedatangan kita kepada Yesus adalah tanpa syarat, hanya pengakuan saja bahwa dia adalah anak Allah, juru selamat yang datang ke dunia ini. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan bimbang. Ia pasti melegakan semua kepenatan kita. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, dia bisa rasakan dan dia bisa menyelesaikan semua itu tanpa terkecuali, termasuk wabah virus corona yang sedang merajalela. Apapun itu bisa dilakukannya kalau Tuhan mau. Yang keempat,
biarkan dirimu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian dikatakan dalam ayat 5. Tuhan menuntut setiap anaknya yang telah mengucap kebaikan dan ditebus dengan mahal, agar mau kiranya dipergunakan untuk pekerjaan, pelayanan, dan pengembangan kerajaan Allah, supaya semakin banyak orang yang percaya akan Kristus yang telah bangkit itu. Apapun yang ada bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban kepadanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita hitung pada saat ini juga dalam hati kita masing-masing, perbuatan baik apakah yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupanku, dalam dunia ini, dan dalam kehidupan seluruh orang Kristen, yang terutama adalah keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita semuanya. Dengan demikian, saudara-saudari berbahagia, Bapak Ibu yang kami cintai, upahmu besar. Kamu menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang kita menjadi milik Allah. Kita yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang mau mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita bersama sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Biarlah kasih Yesus Kristus selalu menyertai dan menjaga kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas kebangkitan-Mu, atas berita sukacita, atas keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak, menjadi umat pilihan-Mu, menjadi orang-orang yang ditebus. Untuk itu kami puji dan kami sembah Engkau, ya Allah Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk dunia ciptaan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyelesaikan kasus wabah virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah dunia pada saat ini. Tak terkecuali di negeri kami tercinta Republik Indonesia ini. Berkati dunia ciptaan-Mu ini. Kuatkan kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Jauhkan kami seluruhnya, jemaat-Mu, dari mara bahaya ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami hanya ke hadapan Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 437 mulai dari ayat 1. Yesus, mari kita
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, horas bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Kami informasikan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing, dan kami akan siarkan secara live dari gedung gereja HKBP Bethesda. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang tidak bisa mempergunakan atau tidak memiliki workshop, bisa mengambil tata ibadah fotokopi di gedung gereja ini atau di kantor. Demikian kami informasikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Horas.